Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Tutu Fajriya. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas A, semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau nilai pertanyaan yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini termasuk nilai UAS. Oke, pertanyaan yang pertama itu agama dianggap sebagai kebutuhan manusia, tetapi masih ada penolakan terhadap agama tersebut. Oke, jawaban saya, agama memang masih sampai sekarang dianggap sebagai kebutuhan sama manusia, yang dimana saya pun berpikir sebagai berikut. Karena menurut saya agama berperan penting dalam pedoman moral, pedoman tujuan hidup, itu semua ada di agama. Tuntunan-tuntunan hidup ada di agama. Nah, kenapa ada penolakan? Karena manusia berbeda-beda pendapat, berbeda-beda pikiran, yang dimana manusia mungkin ada beberapa faktor yang membuat manusia menolak agama. Karena faktornya itu pertama adanya pemikiran bahwa dunia bisa damai tanpa adanya agama, yang dimana berpikir dengan agama dunia bisa terpecah belah. Dengan agama konflik antara agama dan agama lain, aliran agama dengan aliran agama lain, itu bisa menurutnya tuh bisa memecahkan dunia, peperangan gitu ya, bisa menyebabkan peperangan, konflik, yang dimana yang tadi saya bilang jadi dunia tuh bisa hidup damai tanpa agama. Terus ada juga yang berpikiran bahwa penolakan agama tuh karena adanya pengalaman pribadi, karena mungkin pengalaman pribadi terhadap agama atau yang mengatasnamakan agama tersebut itu pengalaman pribadi yang buruk, entah itu mungkin ya pelecehan seksual, yang dimana mungkin orangnya itu sangat berpenampilan sebagai agama yang taat, yang dimana jadi trauma terhadap orang yang beragama, kejadian intinya mah yang buruk tapi mengatasnamakan agama. Terus banyak sih ya faktor-faktornya, mungkin hanya 2 faktor yang bisa saya sebutkan yang itu. Terus ada juga pertanyaan yang kedua, ya dimana pertanyaan yang kedua tuh ada dari beberapa argumen tentang adanya Tuhan. Argumen mana yang bisa saya paling terima? Nah, argumen yang menurut saya paling bisa diterima adalah kompleksitas dan keindahan semesta, yang dimana keindahan alam ini bisa menunjukkan bahwa kompleksitas dan keindahan alam ini bisa kayak Tuhan itu yang menciptakan tersebut gitu, tanpa kita bisa berpikir kayak bisa ya gitu begini gini. Nah, itu adanya Tuhan. Mungkin juga dengan argumen pengalaman spiritual, yang dimana kayak keyakinan pengalaman spiritual atau intuisi, yang dimana mengarahkan pada keyakinan bahwa jadi berpikir bahwa bahwa sesuatu yang lebih besar dari mereka tuh yang lebih besar tuh adanya Tuhan. Jadi gak ada yang sempurna melainkan Tuhan gitu kan ya. Mungkin pengalaman spiritualnya tuh kayak kita berdoa gitu kan, kayak meminta berdoa gitu, dan terus yang dimana terkabul, dan itu bisa membuktikan dengan adanya Tuhan.
Nah, pengalaman spiritual tuh dari bukti, kayak bukti empiris ya, bukti empiris yang semata. Terus juga kan dengan adanya Tuhan yang seringkali berpengaruh keyakinan pribadi gitu, kayak ya itu saya bilang kayak berdoa, pengalaman spiritual. Terus ada pertanyaan yang ketiga itu, jika Tuhan Maha Baik, mengapa membiarkan adanya kejahatan di dunia? Mungkin ya jawabannya, bukan Tuhannya yang gak baik, bukan Tuhannya yang jahat. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Memberi. Jadi dengan adanya kejahatan di dunia, nah itu kan Allah menciptakan adanya kebebasan moral, dan dimana kebebasan moral terhadap manusia. Nah, kebebasan moral ini manusia disuruh memilih, dibebaskan untuk dimana di posisinya, entah itu di posisinya dia yang kebaikan atau atau dia memilih di posisi yang berada di keburukan. Nah, jadi si manusia ini yang memilih, dia hidup di dunia ini dipilih untuk kebebasan moral. Nah, di kejahatan di dunia ini, nah si manusia ini memilih untuk ke yang buruk, posisinya yang diburuk. Nah, dengan arti jadi kejahatan itu kayak hasil dari penggunaan manusia, dengan si pengguna, hasil dari manusia ini yang menciptakan, yang memilih di posisi keburukan. Nah gitu, yang dimana kejahatan ini tuh sebagai konsekuensi kehidupan dia di dunia, dan memilih kebebasan moral pada posisi di keburukan gitu. Jadi karena itu adanya kejahatan di dunia, Allah menciptakan kebebasan moral. Dengan adanya kebebasan moral juga, di sini arti kata cinta, perilaku kebaikan itu sangat berarti dengan adanya kebebasan moral tersebut. Kalau misalkan gak ada kebebasan moral, misalkan kita diciptakan baik, semua manusia diciptakan baik, itu arti kebaikan tuh sangat gak ada di dunia. Terus juga pertanyaan yang terakhir itu kesan saya belajar dari filsafat agama. Nah, kesan dari saya belajar filsafat agama itu sangat banyak kesannya. Yang dimana kenapa? Karena filsafat agama ini sangat menarik, yang dimana bisa membuat saya memperdalam agama, lebih memahami agama, yang dimana dengan cara berdiskusi dengan dosen saya, entah presentasi dari teman-teman saya, berdiskusi dengan teman-teman saya, itu bisa jadi memperdalam agama, memahami lebih mendalam agama, dan bisa memperkuat iman agama saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.